Bab 9. Prinsip dan praktik ekonomi Islam. A. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Islam adalah aturan jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam yang sesuai syariat Islam. Hal ini mencakup berbagai transaksi ekonomi asalkan tidak melibatkan hal haram seperti 1. Cara yang batil, 2. Kegiatan riba, 3. Cara zalim atau aniaya, 4. Takaran timbangan kualitas atau kehalalan yang meragukan, 5. Spekulasi atau berjudi, 6. Transaksi jual beli barang haram. B. Macam-macam muamalah. 1. Jual beli, tukar menukar barang ridho kedua pihak. A. Syarat jual beli dalam Islam. Penjual atau pembeli balik berakal sehat atau kehendakan sendiri, barang halal, bermanfaat, dan bukan barang haram, misal babi atau bangkai. 2. Utang piutang, perjanjian pembayaran di masa depan dengan syarat jelas dan tanpa riba. 3. Sewa menyewa atau ijarah, penyewaan barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalil nakli tentang jual beli. Perhatikan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 berikut. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Quran Al-Baqarah ayat 275. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Al-Quran Al-Baqarah ayat 282. Dalil nakli tentang utang piutang. Perhatikan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 berikut. وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Tetapi jika kamu menyesedekahkan sebagian atau seluruh utang itu lebih baik bagimu. Jika kamu mengetahui, dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 280. B. Khiyar. 1. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli harus berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. 2. Macam-macam khiyar. A. Khiyar majlis. Khiyar majlis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi tawar-menawar, keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. B. Khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. C. Khiyar aibi atau cacat. Khiyar aibi adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. C. Riba. Riba adalah tambahan nilai dalam transaksi atau jual beli dan pinjaman yang dilarang dalam Islam, meliputi penambahan nilai yang tidak wajar atau bunga, barang sejenis dengan takaran berbeda. Transaksi yang mengandung unsur riba harus dihindari karena merugikan salah satu pihak. Cara menghindari riba: barang sejenis harus sama takaran, tunai dan langsung harus diserah terimakan. 2. Macam-macam riba.
Riba fadli, pertukaran barang sejenis dengan takaran berbeda, misal 10 gram emas ditukar 11 gram. Riba kordi, minjam meminjam dengan syarat mengembalikan lebih, misal pinjam Rp100.000, kembalikan Rp115.000. Riba yadi, jual beli dengan barang sejenis tapi berbeda takaran. Riba nasi'ah, jual beli dengan pembayaran ditunda tapi harga naik karena penundaan barang. C. Sirkah. Sirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Macam-macam sirkah. 1. Sirkah inan, modal dari dua pihak, keuntungan dibagi sesuai kontribusi. 2. Sirkah abdan, kerjasama tenaga keterampilan. 3. Sirkah wuju, bisnis berdasarkan kepercayaan tanpa modal. 4. Sirkah mufawadah, kerjasama menyeluruhi dengan tanggung jawab bersama. 5. Mudarabah. Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal sahibul mal, dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha mudarib. 6. Musakah, muzara'ah, dan mukabarah. A. Musakah, kerjasama antara pemilik kebun dan petani. Pemilik kebun menyediakan kebun, petani mengelola dan panen, hasil dibagi sesuai kesepakatan. B. Muzara'ah dan mukabarah, kerjasama antara pemilik lahan dan petani, lahan dari pemilik, benih dari petani. Muzara'ah atau pemilik lahan, mukabarah, hasil dibagi sesuai kesepakatan. D. Perbankan. 1. Pengertian perbankan. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam menghimpun dana masyarakat dan disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Hakikat dan tujuan bank ialah untuk membantu masyarakat yang memerlukan. A. Bank konvensional. Bank konvensional ialah bank yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan, baik perorangan maupun badan usaha. B. Bank Islam atau bank syariah. Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang menjalankan operasinya menurut syariat Islam. Istilah bunga yang ada pada bank konvensional tidak ada dalam bank syariah Islam. Bank syariah menggunakan beberapa cara yang bersih dari riba. Misalnya seperti berikut. Mudharabah. Bank sebagai penyedia modal, nasabah menjalankan usaha. Musyarakah. Bank dan nasabah bekerjasama dengan modal bersama. Murabahah. Bank membeli barang lalu menjualnya dengan keuntungan yang disepakati. E. Asuransi syariah. Asuransi syariah berdasarkan prinsip tolong-menolong ta'awun, tanpa riba, gharar atau maisir, sesuai syariat Islam. Keuntungan dibagi bersama, resiko ditanggung bersama. Berbeda dengan asuransi konvensional yang mengandung riba dan spekulasi. Asuransi syariah lebih adil. 2. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Bank syariah bebas riba, menggunakan mudharabah, musyarakah, wadi'ah, kardul hasan, murabahah, berbasis syariat Islam. Bank konvensional menggunakan bunga, ada riba, resiko ditanggung nasabah. Dalil nakli tentang tolong menolong. Perhatikan Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 berikut. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Artinya, tolong menolonglah dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2.